Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Brancis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, sis. Yay, welcome everyone. I can see tadi Sis Wira sudah mengobrol dengan Sis Indi, Sis Yuli, Sis Imal juga sudah ada, Bro Ibrahim juga sudah ada, Sis Iwana as well. Kalau lihat dari yang join hari ini, kita benar-benar kelas private ya. Kalau sampai sekarang Sis yang lain belum menyusul, nah kita akan ada kelas private hari ini. Ini kejadian yang sangat diwajarkan. Kenapa? Because it is Friday. Pertama, biasanya orang habis Friday, misalnya habis kerja, mau jalan-jalan, makan sama timnya, and so on, so on. Sering terjadi. Atau juga karena ini sudah masuk minggu ketiga ya. Udah akhir minggu ketiga, it's the end of our third week. Kebanyakan sudah mulai ada kegiatan-kegiatan lainnya for our friends. Maka dari itu, kalau Siswira lihat ini adalah kesempatan Bro and Sis untuk lebih banyak bertanya. Siswira akan menjawab lebih banyak pertanyaan dari Bro and Sis ya untuk topik-topik ini. Um, How are you? Siswira belum tanya kabar Bro and Sis yang lainnya. How are you all? Bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? I'm good, thank you. Good. I'm Okay. fine, but I'm sleepy. You're fine, but you're sleepy. I know, and I understand. Please, please wait and keep the spirit for only one hour ya. Satu jam saja. Oke, terima kasih Francis sudah join kelas kita. Tidak terasa, today is our 15th meeting. Pertemuan kita yang ke-15, akhir minggu ketiga. So it means that we are going to meet again only for one more week. Ya, sampai kalau kalau tinggal minggu depan ya, we will finish our classes next week. Jadi hari ini kita akan memulai topiknya dulu about making suggestion. Making suggestion means berarti kita membuat saran. Tapi kita tidak hanya belajar cara membuat saran, tapi juga bertanya saran atau meminta saran pada orang lain juga. We're going to see that. Sisvira izin share screen terlebih dahulu. And then start. Nanti di topik ini, making suggestion ini, kita akan dipaparkan atau dihadapkan dengan case-case tertentu dan kita akan latihan untuk memberikan saran. We are going to practice to give the suggestions. Kita lanjut ya. The goal, tujuannya adalah to understand how to make suggestions and how to give well solutions, good solutions, and we're going to learn some useful model auxiliaries. Ini model auxiliaries yang Siswira pernah sebut-sebut sebelumnya ya. Francis, kalau misalnya suara Siswira tidak terdengar jelas, please let me know ya. Boleh kasih tahu Siswira ya. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu. Let's start. Let's continue. Ini. Kita masuk langsung ke topik dulu ya. Giving suggestion. There are some ways to make suggestions. As you could see, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin di sini ya. 4 bullets or 4 points. Kita akan baca dari yang pertama. Kita bisa menggunakan rumus subject plus should plus verb 1. Should plus verb 1 ya. You should study listening more if you want to improve your English. Kamu harus belajar mendengarkan, listening, mengajar mendengarkan lebih banyak belajar mendengarkan. If you want to improve, jika kamu ingin memperbaiki atau meningkatkan your English, meningkatkan bahasa Inggrismu. Atau, you should get your mom a scarf for her birthday. Kita memberikan saran bahwa kamu seharusnya get your mom a scarf, membelikan ibumu sebuah shawl, scarf atau jilbab juga bisa ya, for her birthday. Jadi hijab atau jilbab itu kita biasa pakai scarf, veil ya. Kemudian kita bisa pakai selain should, kita bisa pakai could.
Subject plus could plus verb 1. You could do yoga if you want to be healthier. Kamu dapat melakukan yoga kalau kamu ingin jadi lebih sehat, healthier. Atau selanjutnya, they could come to our house for Christmas dinner. Kamu dapat datang ke rumah kami untuk makan malam Natal. Selanjutnya, selain pakai should ataupun could, kita bisa pakai I suggest or I recommend that bla 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 bla. Kita memberikan sarannya apa? Yang pertama kita pakai I suggest. I suggest that he think more about it before he makes a decision. Saya menyarankan bahwa dia think more, memikirkan lagi, berpikir lagi about it, tentang itu before he makes a decision, sebelum dia membuat keputusan, sebuah keputusan. Atau kita bisa pakai I recommend. I recommend, saya merekomendasikan that she focus on, bahwa dia fokus kepada improving her speaking, memperbaiki atau meningkatkan kemampuan bicaranya, her speakingnya. In English maksudnya ya. Kemudian, yang terakhir, kita bisa memberikan saran dengan membuat kalimat why don't or why doesn't plus subject plus verb. Jadi kita itu memberikan saran tapi bentuknya pertanyaan. Why doesn't she break up with her boyfriend? Mengapa tidak dia putus aja sama pacarnya? Itu bentuk dari saran tapi dalam kalimat tanya gitu ya. Jadi seolah-olah bukan kita kasih sarannya, tapi kita bikin dia mikir gitu. Why doesn't she break up with her boyfriend? Atau why doesn't he try to save more money? Kenapa dia tidak mencoba untuk menyimpan lebih banyak uang? He always uses his money very recklessly. Dia selalu menggunakan uangnya dengan tidak bertanggung jawab, kita yang berfoya-foya. Jadi bisa beransis, ingat-ingat dulu, kita bisa pakai should, could, I suggest, or I recommend, atau why don't or why doesn't, plus subject plus verb. Dari slide ini, apakah ada proensis yang ingin ditanyakan dulu? Any one of you has question? Belum ya? Oke. Kalau belum, tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Ini Siswira lewati dulu, kita masuk ke topiknya, baru nanti kita pakai case-case ini ya. Untuk memberikan saran. Nah, tadi yang kita gunakan should, could, itu dinamakan dengan model auxiliaries. Model auxiliaries. Dan model auxiliary verb ini ada beberapa. Yang pertama ada will. Will digunakan saat ingin mengucapkan rencana berikut tindakan. I will go to campus tomorrow, misalnya. Would digunakan ketika menceritakan hal yang akan dilakukan di masa lampau, namun tidak terlaksana, atau bisa juga pengandaian. Kadang juga untuk melembutkan kalimat offer dan order. Nanti ada penjelasannya ya. Can digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan. Kita biasa mengartikannya bisa, ya. I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian ada could, digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan baik lampau ataupun present. Jadi kalau misalnya di masa lampau, kita can-nya itu pasti berubah menjadi ya, ini verb 2. Tapi kita gunakan untuk time adalah Miss, putus-putus, bentuk, sis. dan bisa juga kemungkinan melembutkan ungkap dan order. Nanti ada penjelasan. How about now? Siswira coba off cam dulu ya. Apakah masih putus-putus? Sudah, oke. Oke, berarti Siswira izin off cam dulu ya. Ini kayaknya sinyalnya kurang baik. Itu jadi could itu sama dengan would. Dia salah satu kegunaannya adalah untuk melembutkan kalimat offer and order. Kalimat offering itu menawarkan, order adalah permintaan. Kita lihat dulu ya. Next slide. Ini contohnya. Contoh-contohnya. Sorry.
Boleh Sisvira. Example, Sisvira, adakah Brancis yang mau mencoba untuk membaca contoh-contohnya? Wants to read? Ada? Want to try? Okay, to sure. try. Sis Email, boleh. I Boleh, will do silakan Sis my Email. laundry tomorrow. Okay, I will do my laundry tomorrow. And the meaning is? Saya akan mencuci besok pakaian Betul. saya besok. Betul. Saya akan mencuci pakaian saya, ya. I will do my laundry. Saya akan mencuci pakaian saya besok. Very good, Sis Email. Selanjutnya, the next one, Sis May. She wouldn't eat food I made. Oke, she wouldn't eat food I made. Artinya? Dia tidak dapat makan makanan yang saya buat. Ya, lebih tepatnya adalah bukan tidak Dia dapat, tapi seharusnya. tidak mau. Tidak Oh, mau. tidak Would, mau. ya, will kan akan. Wouldn't ini lebih ke tidak akan atau lebih ke perasaan tidak mau gitu ya. She wouldn't eat food I made. Jadi dia ini mengira-ngira, mengira-ngirakan bahwa orang si she ini, si perempuan ini tuh nggak mau makan masakan dia gitu. Nice, kita lanjutkan. Ini adalah yang raise hand lagi, ada Sis Anissa. Silakan Sis Anissa. I would go to Bandung yesterday, but my wife didn't allow me. Oke, artinya? Saya berharap atau saya coba apa gimana ya? Saya akan pergi ke Bandung kemarin, tetapi istri saya tidak mengizinkan saya. Ya, betul. Jadi I would go to Bandung yesterday. Kita maknanya seperti saya itu tadinya gitu, tadinya ya karena verb 2 tadinya mau pergi ke Bandung kemarin, tapi my wife didn't allow me. Tapi istri saya tidak mengizinkan katanya gitu. Thank you. Thank Kita you. lanjut. Yes. Thank you, Sis Vira. Ya, thank you. Bro Doni, silakan. Okay, Miss, I will try. Yeah. And Donald Trump is not really a good leader, I would say. Oke. Artinya itu agak sensitif. Nanti Bicarakan kena teror. saja. Ya. Nggak apa-apa. Nggak ada. Donald kalau nggak salah Donald Trump itu adalah bukan pemimpin good leader, bukan pemimpin yang baik. I would say, menurut saya gitu. Betul, ya, I would say. Oh, ini relate dengan kondisi right now ya. They just elected the new president and then Donald Trump elected for the second times. Kalau di Sisvira lihat dari berita sih sama aja kondisinya ke Indonesia ternyata ya. It turns out to be the same. Oke, betul tadi artinya. Donald Trump is not really a good leader, I would say. Menurut saya. Jadi would-nya tuh dipakai untuk ini. I would say. Saya ingin katakan atau menurut saya. Good. Ada lagi kah Francis yang mau membaca? Anyone? I will do my laundry tomorrow. She would eat food I made. Siapakah ini? Kira-kira sudah nggak kelihatan namanya. Siapakah tadi yang membaca? Oh, nggak ada. Kayaknya ke unmute berarti ya. Nggak menyadari mungkin bacanya. Kita lanjut. Berarti kalau misalnya belum ada yang membaca lagi, ini ya. She can drive a car. Francis bisa lihat she pakai can drive a car. Jadi bukan she can drives a car. Bukan ya, walaupun dia she, setelah can harus kembali ke verb 1 yang infinitives. Jadi tanpa ada tambahan S. Dia, perempuan dapat mengendarai mobil. Oke, Sis Yuli ya, mau membaca Sis Yuli? Silakan Sis Yuli, the next one. No worries, I could do that. Oke, no worries, I could do that. I could do that. Artinya?
Jangan khawatir, aku bisa mengobrol. Assalamualaikum, Ustazah. Kak. Saya bisa melakukannya. Do, ya. Do adalah melakukan. I could do that. Saya dapat melakukannya. Melakukan. Good. Kita lanjut Sis Rika. Silakan Sis Rika. So here is the day she can climb the tree. Okay. No worries. Salah. I saw her yesterday. She could climb up that tree. Ya. Kita artikan dulu diartikan dulu Sis Rika. I haven't read. It's not me, Sisira. Jadi itu siapa? I don't know. Who is that? Who was that? Okay, let him. It's never mind. Oke. Sis Fira juga nggak tahu. Tadi Sis Fira manggilnya Sis Rika. I'm very sorry. Oke. I saw her yesterday. She could climb up that tree. Saya melihatnya kemarin. Dia dapat memanjat pohon tersebut. Oke. Boleh Sis Rika? Silakan Sis Rika. The next one. Okay. She is shaking. She could be nervous. Ya. She is shaking. She could be nervous. Kira-kira artinya? Dia bergemetaran. Mungkin dia mungkin nervous ini grogi ya, grogi. Gugup. Ya, betul. Gugup. She is shaking, dia bergetar. She could be nervous. Nah, could-nya ini digabungkan menjadi could be dengan menjadi could be, artinya kita tuh memprediksi bahwa dia ini bisa jadi gugup, bisa jadi atau mungkin gitu bisa artikan ya. Oke, thank you. Kita lanjutkan, masih ada lagi nih. More examples. Ada lagi kah masih yang ingin membaca? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Siswira lanjutkan baca dengan cepat. Buddy, will you help me to move out tomorrow? Will you? Dipakai untuk bertanya. Sebenarnya ini minta bantuan juga ya. Will you help me to move out tomorrow? Akankah kamu menolongku untuk pindah besok? Gitu. Will you marry me? Ini pakai will juga. Ini adalah model auxiliary. Hi Steve, can you just close the window? It's just too much light, katanya. Can you just close the window? Can di sini menjadi kalimat order ya. Kalau kita meminta bantuan dari orang lain. Can you just close the window? Bisakah kamu menutup jendela? It's just too much light, katanya. Terlalu terang maksudnya gitu ya. Would you like something to drink? Nih, would you? Would you kita gunakan ketika kita ingin offering, menawarkan. Would you like something to drink? Maukah kamu meminum sesuatu? Gitu ya. I would like to say thank you. Ya, ingin mengucapkan terima kasih. I would like to say thank you. Kemudian, would you like me to call Mr. Ronald? Nah, ini juga kita memberikan offering, kita menawarkan ya, offering itu menawarkan. Maukah inginkah kamu bahwa saya menelpon Ronald gitu ya. Mau nggak kamu kalau saya bantu telepon Mr. Ronald gitu. Could you help me? Nah, ini. Could you ini sama tadi ordering. Kita dengan sopan meminta bantuan kepada orang lain. Could you help me to make an appointment with Mr. Josh? Dapatkah kamu membantu saya untuk membuat sebuah janji pertemuan dengan Mr. Josh? Could I have? Dapatkah saya mendapatkan one burger and a cup of Coke, please? Sebuah burger dan juga secangkir cola, soda. Please. Nah, ini ketika kita mau pesan sesuatu secara very gentle dan sangat sopan gitu ya. Could I have one burger and a cup of Coke, please? Oke, ini adalah cara-cara kita menggunakan the model auxiliary verbs itu. Ya, ada banyak yang kita gunakan. Nah,
Ketika kita memberikan suggestion, tadi Brancis kan melihat ada should, ada could. Kemudian biasanya ketika kita artikan should sama could itu kan kita diartikan sebagai harus ya. Contohnya tadi, you should buy your mom scarf for her birthday. Kamu harus memberikan shawl kepada atau jilbab kepada ibumu untuk ulang tahunnya. Atau you should study gitu ya. Kalau you should, you should artinya adalah kamu seharusnya. Kamu seharusnya apa? Kalau could, kamu dapat. Ketika kita memberikan sebuah saran yang bersifat wajib dilakukan, biasanya Brancis akan menggunakan must. Must itu memang berarti harus. Sedangkan yang tadi kita tahu ada should yang bisa kita artikan sebagai harus ataupun seharusnya. Namun, tingkat keharusan di sini wajib dan strict. Kalau kita mah bahasanya wajib kudu gitu ya. Kalau ketika kita pakai must, akan menjadi tidak lazim dan nggak sopan juga apabila ketika kita ucapkan berulang-ulang, apalagi kepada sebaya, kolega, dan kepada yang bukan kewajiban kita untuk menasehati. Misalnya, Sisvira nih. Sisvira jatuhnya kan jauh lebih muda dari dosen Sisvira. Terus di kuliah, I am the student. Gitu kan. Tapi kalau Sisvira bilang, oh, Miss or Mrs., Bu, Pak, Mbak, you must share me the PowerPoint misalnya. Sisvira pakai must. Itu adalah ketika situasinya nggak cocok nih. Masa Sisvira bilang harus wajib kudu kepada dosen Sisvira untuk mengirimkan PPT materinya. It is not polite ya di bahasa kita, itu tidak sopan tentunya. Jadi, jika ingin berkata sekedar harus, bukan harus banget, ucapkan have to atau have got to. Namun, jika sekedar saran, lebih baik kita menggunakan yang kita bahas sebelumnya, bisa pakai should, bisa pakai could, I suggest, I recommend, atau why don't you, why doesn't she, misalnya. Namun, pada beberapa kalimat, must itu berarti asumsi. Jadi, must itu ada dua artinya. Ada must yang berarti wajib, kudu, strict, harus dilakukan. Seperti misalnya bos kita yang bilang kalau misalnya the assignment must be completed by tomorrow. Dan bos kita bilang tugasnya harus bisa complete atau diselesaikan besok, maksimal besok. Itu kan wajib. Nah, itu kita must yang diartikan wajib. Tapi ada juga must yang digunakan untuk membuat kalimat asumsi. Kita akan lihat contohnya. Oke, Siswira akan bacakan yang pertama ya. The violence against women and children must stop. Ini mah kita semua setuju ya. Kekerasan terhadap para wanita dan anak-anak harus dihentikan. Ini kalau misalnya ada yang nggak setuju berarti gawat. Kemudian, adakah Brancis yang mau membacakan contoh-contohnya? Anyone of you wants to read the example? Okay, who is this? They must respect others people. Okay. They must respect other people. Tidak ada S-nya ya. Other people. They must respect other people. Must. Artinya apa di kalimat ini, Sis Email? Mereka harus respect satu sama lain, menghormati orang lain. Betul. Respect orang lain. Mereka harus menghormati orang lain. Respect ini yang kita suka pakai sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Respect. Nah, itu it's coming from English word ya. Kita menyerap kata itu. Respect. It's respect in English. Good. We must stop littering to the ocean. We must stop littering to the ocean. Kita harus berhenti buang sampah sembarangan ya. Littering ini artinya adalah membuang sampah sembarangan to the ocean, ke laut. Lanjut selanjutnya. Ada lagi yang ingin membacakan, Brancis? The example. Oke, Sis Anissa silakan. James, see you tomorrow. I gotta go.
I've got to go. I've got to go. Ya, oke, good. James, see you tomorrow. I've gotta go. Artinya, James, sampai jumpa besok. Aku harus pergi. ya, I've got to go. Oke, ini sebenarnya nggak ada must-nya, tapi I have got to go. Tadi ada contohnya yang sekedar harus gitu ya, bukan harus banget wajib kudu gitu. Dan biasanya bahasanya akan disingkat menjadi bahasa casual. I gotta go. I've got to go, atau orang sehari-harinya bacanya bisa bilang I gotta go gitu. I've gotta go, I gotta go, I've got to. Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa saya harus pergi gitu. Saya harus pergi duluan. Yang selanjutnya adakah branches lain yang ingin membacakan? Anyone? Oke, Bro Avandi, let's go. Silakan Bro Avandi. Halo, Bro Avandi. Hello, do you hear me? Halo. Yeah, now we can hear you. Silakan. Okay, she has to meet her parent now. They are getting sick. Oke, thank you, Bro Avandi. Kira-kira artinya bagaimana, Bro? Dia harus menemui orang tuanya sekarang. Mereka sedang sakit. Iya, betul. Good. She has to, ya, has to ini yang menandakan sebuah keharusan tadi ya. She has to meet her parents now. Dia harus bertemu dengan orang tuanya sekarang. They are getting sick. They are ini adalah parents-nya ya. They're getting sick. Dia sedang sakit. Oke, nice. Selanjutnya adakah yang ingin membacakan? Masih ada 3 lagi, branches. Silakan, Sis Indah Damayanti. Guys, do we have to attend the party tonight? Okay, guys, do we have to attend the party tonight? And the meaning is? Teman-teman, apakah kita menghadiri Harus. pesta nanti malam? Oke, apakah kita harus, ada have to di sini ya? Apakah kita harus menghadiri pesta malam ini gitu ya? Tonight, malam ini. Oke, good. Thank you, Sis Indah Damayanti. Masih ada 2 lagi. Bro Dodi. Let's go, Bro Dodi. Ibrahim. Oke, nanti yang terakhir Bro Ibrahim ya. Ini Bro Dodi dulu. Let's go, Bro Dodi. Okay, she's wearing Gucci dress and bag. She must be rich. Oke, Dia thank you. memakai gaun Gucci dan tas Gucci. Dia pasti kaya. Nah, itu dia. Must be di sini ya. Walaupun kita tadi di atas-atas artinya kan must yang harus. Must be di sini artinya adalah prediksi atau asumsi kita ya. Kita mengasumsikan dia ini kaya karena pakai Gucci dress and Gucci bag gitu ya. She must be rich. Misalnya kita melihat anak yang pintar berhitung nih, bisa menghitung 1 sampai 10 padahal masih TKA misalnya. Terus kita bilang, oh yes, she must be smart. Asumsi kita adalah dia anak yang pintar. Jadi kalau Bro Anses mau bikin kalimat asumsi bisa pakai ini ya. She must be. Atau gini, contohnya dari contoh keseharian Bro Anses ya. For example, Bro Anses habis bekerja and then you feel like sleepy banget gitu ya, very sleepy and exhausted. Terus Brancis mau bilang, oh I must be sick, misalnya kayak gitu. Asumsi kita adalah kita sedang sakit, makanya capek banget gitu habis kerja. Bisa jadi ya, bisa pakai kalimat ini, bisa pakai frasa ini, must be. Oke, the last but not least, silakan Bray. They put a lot of chili of the salt. It must be super spicy. Mereka terlalu banyak menaruh chili di dalam sopnya. Sepertinya itu sangat pedas gitu. Oke. They put a lot of chili to the soup. Mereka menaruh banyak, langsung ya. Mereka menaruh banyak
cabe yang dipotong-potong gitu ya, di sini chilinya. To the soup, dalam sup. It must be super spicy. Asumsi kita adalah supnya itu pedas sekali. Good. Thank you everyone. Itu adalah penggunaan must. Maka dari itu biasanya ketika Sisvira memberikan topik tentang suggestion ini akan ada timbul pertanyaan, bukannya harus itu must. Nah, ini bedanya ya. Kalau must itu dia harus wajib kudu. Tapi kalau kita mau kasih saran aja, kan nggak ada saran yang bersifat wajib kudu gitu ya. Namanya juga saran. Namanya juga saran, makanya dia bersifat pilihannya bersifat kepada orang yang ditujukan itu. Kita tidak menggunakan must. Sekarang kita akan kembali kepada going back to the case right here. Bentar. Oke. Ini dulu ya, boleh diingat kembali. Pakai should, pakai could, I suggest or I recommend, dan why don't or why doesn't. Boleh Brances lihat dulu kira-kira yang paling sering digunakan, nanti bisa kita gunakan untuk memberikan suggestion kepada case-case di bawah ini. Oke, karena ada beberapa topik, kita akan mulai dari topik pertama ya. We're going to start from the first one. Topiknya adalah, atau the problem is, my girlfriend or my boyfriend wanted to break me up, but I still love him. What should I do to make him stay longer? Ini ada problemnya. Pacar saya mau minta putus, tapi aku masih cinta. What should I do? Him stay longer. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat dia menetap sama saya lebih lama? Jadi bayangkan Brances memberikan Sisvira suggestion. Adakah yang mau mencoba memberikan suggestion? Boleh silakan raise hand ya. Dicoba Brances, silakan. Oh, ini aja deh. Karena biar kita efisiensi waktu, Sisvira akan buka kelima-limanya. Kita akan baca dulu problemsnya. Terus Brances boleh memikirkan dulu mau memberikan suggestions untuk problems yang mana. Oke, ini yang pertama. This is the problem 1. This is the second problem. Second, third, fourth, and fifth. Ya. Yang nomor 2 problemsnya adalah my best friend has a terrible voice, but he wants to join a singing competition. What should I say to make him not join the contest? Sahabat saya itu suaranya jelek, tapi dia mau ikut lomba nyanyi. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya katakan untuk membuat dia nggak jadi ikut lomba? Ya, jadi memberikan saran kepada si orang kedua ini, di nomor kedua ini, saran apa yang harus dibilang ke sahabatnya. Itu number 2. Number 3, I always wake up late, but I always come late to work. What should I do to wake up earlier? Pertama, sudah membahas dalam kalimat atau problem nomor 3 ini ada sesuatu yang janggal atau salah. Apakah Brances bisa menemukan dia janggal atau salahnya ada di mana? Di but-nya? Ya, it should be apa sis? Harusnya But dia But I always come late to work. Harusnya dia apa sis email tadi? Huh? So, Halo? maybe. So, maybe. Okay. I always wake up late, so I always come late to work. Oke, betul. Bisa so ataupun and ya. Dia yang jelas bukan but, karena but itu kan kontradiktif ya kalimatnya. Jadi pasti dia salah. Kalau so, dia mau menandakan sebab akibat. Kalau and menandakan dia kalimatnya atau klausanya setara. Very good, thank you. Jadi kita mau mengartikannya, saya selalu bangun kesiangan atau bangun terlambat. Dan atau jadi saya selalu datang telat ke kantor.
apa yang harus saya lakukan untuk bangun lebih awal. Jadi kita memberikan saran agar dia dapat bangun lebih awal gitu ya. Number 4 atau problems 4. It's my first time coming to my boyfriend's house and his mother cooked dinner for us. However, the foods are not delicious. How should I not eat the food without hurting her feelings? Her feelings. Atau ini his feelings-nya tapi bisa kembali ke my boyfriend gitu ya. Pertama kalinya saya datang ke rumah pacar saya dan ibunya memasakkan makan malam untuk kami. Namun makanannya tidak enak. How should I not eat the food? Bagaimana caranya agar saya tidak perlu makan makanannya without hurting his or her feelings, tanpa harus menyakiti perasaan dari pacarnya atau perasaan dari ibunya tersebut. Tuh ya. Number 5, the last problems. I have a habit of buying everything on e-commerce impulsively. So, I do not have any savings. What should I do to stop buying unimportant stuff online? Saya memiliki kebiasaan untuk membeli semuanya di e-commerce atau toko online secara impulsif. Jadi, saya tidak memiliki tabungan. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk berhenti belanja atau beli-beli unimportant stuff, barang-barang tidak penting daring secara online. Oke. Itu adalah problems-nya Brancis. Sekarang silakan raise hand, you can raise your hand. Terus nanti silakan pilih mau problems mana yang diberikan suggestion. Kemudian Sisvira akan tuliskan di layar. Silakan Brancis. Silakan dicoba. Sebelumnya tadi ya. I should, I could, I suggest, I recommend. Why don't you? Why doesn't she? Okay, for number 3, Sisvira. Oke, Bro Ibrahim ya. Bro Ibrahim ya. Oke. Itu bentar. Wait a moment. Oke. Bukan nomor 3, nomor 2. Yang bangun telat mana? Number 3. Yeah. I always wake up late, so I always come late to work. What should I do to wake up earlier? Early. You should set to alarm so that you can wake up early. Oke, you should. Nah, setelah tadi Sisvira mendengarnya, you should to set alarm. To the alarm, so that you can wake up early. So you can wake up early. Oke, so that ya. Nah, ini kemarin good. Thank you, Bro. Sisvira mendapatkan jawabannya. Sisvira perbaiki sedikit ya. Ketika kita bertemu dengan model auxiliary verb, setelahnya itu harus langsung bertemu dengan kata kerjanya. Jadi tidak boleh ada to infinitive di sini. Semuanya mau pakai can, mau pakai could gitu ya. Jadi you should langsung aja. You should set the alarm. Atau an alarm so that you can wake up early. Okay, that one is great. Thank you, Bro Ibrahim. You should set alarm so that you can wake up early. Okay, nice. Brancis yang lain? Adakah yang udah bisa memberikan saran terhadap 5 problems ini? Oke, Sis Anissa. Silakan Sis Anissa. I try number 5. Okay. Let's go. What should I do to stop buying unimportant stuff online? I suggest you to uninstall the application. Okay. First. The application apa? Uninstall. I Uninstall suggest you to uninstall the application first. first. Okay.
Nice. I suggest you to uninstall the application. Uninstall. Ya, uninstall. Kita lidah orang Indonesia bilangnya uninstall. kita pakai juga soalnya ya sehari-hari uninstall. Yes, that's nice. Thank you, Sis Anissa. I suggest you to install the application first. Betul ya. Very great. Thank you. Selanjutnya ada lagi, Francis, yang ingin memberikan suggestion-nya. Ini yang number 1 sama number 4 nih. Adakah yang mau kasih pendapat? Who is this? Who is me? I cannot see. Me. Siapakah Mimi ini? I cannot see you. I cannot. Oh, Sis May. Oke, silakan Sis May. I'll try number 2. Oke. Okay. I suggest her the truth. I suggest saying the truth. It's okay if her gets hurt rather than embarrassed later. I suggest saying the truth. Gimana? Yes. It's okay if her gets hurt rather than embarrassed later. It's okay if her gets hurt. Apa tadi, sis? Rather than embarrassed later. Malu-malu. Embarrassed. Salah sis nulisnya. Embarrassed. Benar nggak ya? Later. Okay. I suggest saying tadi ya. I suggest saying the truth, it's okay. If she, ya, bukan her, tapi she gets hurt, it's okay. I suggest saying the truth, it's okay if she gets hurt rather than embarrassed later. Kayaknya Siswira salah nulis embrace-nya. Wait. Tapi ini ya, apa namanya? I suggest saying the truth. Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat kalimat yang bisa dipahami, kita bisa mulai dengan I suggest to gitu ya. I suggest to say the truth. I suggest to say the truth. Bentar. Oke. I suggest to say the truth. To say the truth. Ditikin dulu ya. It is okay, even. Walaupun ya. Nggak apa-apa, walaupun, even. Bukan if. If itu artinya jika ya. Jika dia merasa tersakiti maksudnya. Tapi even di sini lebih tepat. It's okay, nggak apa-apa, walaupun dia merasakan sakit, rather than, daripada merasa malu nantinya, gitu ya. Oke. Thank you, sis. It's nice ya, it's okay. Oh, benar kok, embarrassed. R-nya double, S-nya double. Embarrassed later. Nice. Jadi memberikan saran untuk kasih tahu aja sejujurnya. Nggak apa-apa, walaupun nanti dia merasakan sakit daripada merasakan malu nantinya. Oke, that's good. Thank you, Sis May. Kita lanjut Sis Rika. Ke Sis Rika, silakan Sis Rika. Yes, Sis Vira, thank you. Number 1. Okay, number 1. Okay, I think it's complicated problem. It is. Okay. To make her or him stay longer, you have to show your feeling, your affection more seriously. Your feelings of affection, ya. More seriously. Yeah. Okay.
Emang butuhnya kan kepastian. You have to share your feelings of affection more seriously. Oke. But you have to di sini kan berarti kita si Rika pakai yang tadi wajib ya. Jadi you have to share. Jadi ini adalah sebuah saran yang kalau seolah-olah kita bayangkan itu dari orang yang berpengalaman kepada orang yang tidak berpengalaman. Makanya boleh pakai have to gitu. Nah, kalau misalnya kita sebaya ke teman kita nih yang nanya adalah teman kita, terus kita mau ngasih sharing saran aja, kita bisa pakai should, bisa pakai could, I suggest, I recommend gitu. Oke. Nice, Sis Rika. Kita lanjutkan, Sis Email. I want to try number 1. Silakan. Can you give me time to prove that I am the best for you? Can you give me time to prove that I am the best for you? Oke. Nah, ini berarti kalimat pertanyaan ya, dia belum menjadi kalimat saran. Oh, belum ya. Kan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk membuat dia bertahan? Berarti ini adalah sebetulnya maksud sis email adalah sis email mau menyarankan kamu bilang kayak gini gitu ya? Iya. Iya, so ini adalah kalimat yang harus dia bilang tadi. Yang harus dia bilang. Berarti diawali I suggest, you should say atau you could say gitu. Atau I suggest you to say. Jadi ada kalimat sarannya dulu. Kalau ini kan kalimat yang harusnya memang dia katakan nih saran kita. Jadi kalau mau kita jadikan sebagai kalimat saran, kita harus memberikan kalimat sarannya, apa tanda-tanda kalimat sarannya tadi. You should, You should say, bilang apa? Kamu harus bilang, can you give me time to prove that I'm the best for you, misalnya. Jadi kita menyarankan dia bilang kayak gini. Oke, very good. Thank you, Sis Email. Nice. Kita sudah mendapatkan 2 dari number 1, and then 1 untuk number problem second, 1 for problem third, 1 for problem 5, tapi belum ada yang memberikan number 4. Apakah yang 4 ini paling complicated? Oh ya, oke. Sis India. Cindy, do you want to try? Yes, Miss. I want to try number 2. Oke, silakan number 2. Silakan. Halo, Sis Indi. Halo, Sis Indi. Halo. Iya, oke. Silakan Sis Indi. Okay. So you more practice singing so you can join the next singing competition? Is that correct? Should you? Depannya ya? Yeah. Should you more practice singing so you can join the next singing competition? Oke, should you practice? Gimana tadi sih? Practice more ya? So you can join the next singing competition. Oke. Sedikit ya, Sis Indi. Ketika kita memberikan saran dengan should, subjeknya yang di depan. You should. Jadi bukan should you. Tapi tadi pertama kali Sis Fira mendengarnya, Sis Fira mendengar Sis Indi itu membuat kalimat tanya. Am I right? Bentuknya jadi kalimat tanya atau kalimat positif, Sis Indi? Halo, Sis Indi? Yes. It's Apakah benar? question. It's a question?
Oke, oke. Ini Siswira perbaiki sedikit ya. Tadi you sama should-nya kebalik. Jadi you should, kita kan memberikan saran tadi ya. You should practice more so you can join the next singing competition. Oke, thank you. Kita lanjut. Sis Yuli ya? Sis Yuli? Yes, Miss. Silakan Sis Yuli. I want to try number 3. Number 3. Okay, let's go. Okay, Miss. Can you sleep earlier at night? Can you sleep earlier at night? Terus ada lanjutannya kah? Yes. Then you can wake up earlier. Wake up earlier. Ya. Oke, kita lihat ya. Can you sleep earlier at night? Then you can wake up earlier. Nah, pertama kita lihat dulu problem Sis Yuli. Dia bilang, I always wake up late. I always come late to work. What should I do to wake up earlier? Dia nanya, gimana caranya biar saya bisa bangun lebih pagi. Tuh. Terus ini bentuk sarannya, Sis Yuli tanya dulu ya. Can you sleep earlier at night? Menurut Sis Vira, ini seharusnya bukan kalimat tanya, tapi langsung aja dijadikan kalimat saran. Kalau kalimat tanya berarti kita nanya aja. Bisakah kamu lebih cepat di malam hari? Coba kita ganti ini menjadi langsung kalimat saran. Sama seperti yang Sis Indi tadi ya. You can sleep earlier at night ya. Jadi langsung kita bikin menjadi kalimat saran. Kamu bisa tidur lebih awal di malam hari, baru then you can wake up earlier. Dan kemudian kamu bisa bangun lebih awal, gitu ya. Ini menjadikan dia kalimat saran. Gitu. You can. Kalau misalnya mau pakai kalimat pertanyaan, tadi contoh di kita, pakainya why don't. Baru itu bisa kita bikin kalimat tanya. Kalau yang pakai can, memberikan saran, kita nggak bisa membuatnya seperti itu. Sis Vira contohkan, pakai yang why don't ya. Why don't you sleep earlier at night? Nah, ini baru bentuk yang saran berupa kalimat tanya. Why don't you sleep earlier at night? Kenapa kamu nggak tidur lebih awal di malam hari? Gitu. Kalau yang tadi kita nggak bisa membuatnya jadi kalimat pertanyaan untuk dalam bermakna memberikan saran. Gitu ya. Oke, itu tadi Sis Vira tambahkan untuk membedakan yang Sis Yuli tadi. Sip. Thank you. Ya, selanjutnya Bro Oman. Silakan Bro Oman. Yes. Try number 4. Okay, finally, let's go. To fill up the emptiness. To fill up the emptiness. Thank you. Let's go. Right. Okay, my suggestion is, I guess you would better just eat it to appreciate her mother's cooking, I guess. To just eat it to appreciate, yeah. To appreciate her mother's feeling. Her mother's feeling. Okay. Okay. I guess you would better to just eat it to appreciate her mother's feeling. Maknanya, you would better. It should be, akan lebih tepat, akan lebih baik. You would be better. You would be better to just eat it to appreciate her mother's feeling. Kayaknya kamu lebih baik, ya kamu akan lebih baik untuk makan aja, untuk mengapresiasi perasaan ibunya, gitu ya, katanya Bro Oman. Oke, kalau menurut Bro Oman makan aja udah dikit, gitu ya Bro Oman ya. Makan aja icip-icip.
Oke, oke. Kan nggak boleh kita menolak makanan ya. Betul sekali. Betul sekali, that's right. That's the rules ya, ground rules. Oke, Yep. thank you. Kita lanjut. Sis Ratna, kayak ini last but not least ya. Silakan Sis Ratna. Okay, item number 4 ya, sis. Oke. You should eat with with her, so she knows the taste of her cooking. Maybe. Oke. Sis Fira kurang mendengar jelas tadi. You should eat with her, with her, so so she knows she the knows. taste, the taste her cooking. She knows the taste her cooking. Oke, nice. Ketinggalan satu aja ya. So she knows the taste of her cooking. Oh, okay. You should eat with her so she knows the taste of her cooking. Oke, kamu seharusnya makan sama dia, sama ibunya gitu ya. So she knows the taste of her cooking. Sehingga dia bisa tahu, dia tahu rasa dari masakannya gitu ya. Dia nyobain dulu gitu ya. Know the taste of her cooking. Oke. Oh, jadi kalau kita bayangkan maybe the girl or the girl can say like let's go tante eat together with me gitu ya. Jadi ya dia bisa merasakan masakannya juga. Oke, Sis Ratna. Thank you very much atas sarannya. Thank you, sis. Oke, nih kita lihat ya, kita breakdown tadi contoh-contoh dari Bro and Sis untuk memberikan saran. Pertama, ada yang pakai you have to. You have to ini tadi kita sudah bahas ya, masuk kepada sebuah kalimat yang harus gitu. Tapi memang sekedar harus aja ya, bukan harus wajib kudu seperti Mas. Kemudian pakai ini, you should say, jangan lupa ketika kita mau bilang, nyaranin kamu bilang ini aja. Nah, berarti kita harus bilang kalimat sarannya dulu. You should say, kamu seharusnya bilang bla bla bla. I suggest, boleh banget ya. I suggest you to say the truth. Kalau misalnya mau lebih spesifik ya, I suggest you to say the truth. Kemudian kita bisa pakai should. You can ya, can ini sama seperti could, dia boleh dipakai. Kemudian ada juga would be better. Ya, kita menunjukkan bahwa kamu akan lebih baik jika apa ya. And pakai I suggest juga. Oke, kita selesai dulu. That's all for today's topic and thank you very much. You did a great job by tadi udah masuk limit. You did a great job for giving the suggestion. So next time, Bro and Sis bisa menggunakan apa yang kita pelajari hari ini ketika kita ingin memberikan saran. When we want to give our suggestions, biasanya kan suka kita kasih saran itu di kelas, ketika rapat gitu ya, ketika rapat di kantor, ketika kita lagi berbagi pendapat. When you want to say suggestions, kita bisa pakai yang tadi. You should, could, I suggest atau I recommend, dan juga why don't you gitu ya. Why don't you, why doesn't she gitu. Itu bisa banget kita gunakan untuk bahasa Inggris kita sehari-hari. Dan jadi sekarang Brancis bisa memberikan saran to your friends using English. Okay, that was all for our today's topic, Bro and Sis. Apakah sebelum kita tutup dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Anyone of you has question, Bro and Sis, for today's topic? Oke, kalau tidak apa-apa, kalau tidak ada, nggak apa-apa juga ya. Okay, Bro and Sis, it means that we're going to finish our topic this week. We're going to meet again next week for our last week. Saya mau mengingatkan ya, minggu depan kita sudah masuk kepada minggu terakhir kita di level 1 Basic 1. So, we only have 5
meetings left, 5 pertemuan terakhir. Sis Vira tunggu Bro Ansis ini semuanya untuk ketemu lagi sama Sis Vira next week. Dan juga Sis Vira akan melihat siapakah the last man standing di kelas kita ya. Yang bertahan sampai pertemuan terakhir. Sis Vira akan tunggu nih. Siapakah kira-kira yang akan menemani Sis Vira sampai pertemuan 20 ya. Oke, mari kita take pictures dulu, Bro Ansis. Let's take pictures together. If you can turn on your camera, please do. Turn on your camera so that I can see you. Oke. Bentar ya. Kita happy eating, Bro Vigo. Sis Yuli, do you want to say something, Sis Yuli? Kayaknya Sis Yuli raise hand. Mungkin kepencet ya. Kalau gitu, kita akan Sis Vira akan take pictures dulu. Sis Vira foto dulu ya. I'll count to 3 everyone. You can do the pose. Silakan. 1, 2, 3. Okay. Thank you very much everyone for your hard work for the past 3 weeks. Kita masih ada 1 minggu terakhir ya. Dijaga semangatnya. Sis Vira akan bertemu next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam Thank you, Sis warahmatullahi Vira. wabarakatuh. See you next Thank week. you. Sis Vira. Thank you, Sis Vira. Bye. Sis Vira izin end meetingnya ya. Terima kasih.